Wabarakatuh. Selamat siang, Bu Neneng, Mbak Firman, malam, Mas Andika. Selamat siang, Bapak Ibu dosen. Sudah lengkap semuanya ya? Siap, Bu. Sudah ada Ibu Mala juga hadir. Ya. Baik, Pak Ali sudah ada, Bu Mala sudah ada, Pak Firman juga sudah ada. Eh, Terima kasih Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, juga teman-teman yang sudah hadir. Yang terhormat Pak Ali, yang saya hormati Bu Mala dan Pak Firman, juga teman-teman peserta semua yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan seminar proposal dari Mas. Ini saya tuh suka ke apa namanya? Ke balik-balik sama Andika sama Aryo gitu ya. Jadi sesuai dengan permintaan dari Mas Andika bahwa hari ini sudah terjadwal untuk pelaksanaan seminar proposal. Kemudian nanti apa namanya, mekanismenya seperti biasa, ada paparan gitu ya, kemudian nanti ada tanggapan dari teman-teman, kemudian ada pembahasan dari para penguji. Selanjutnya nanti ada tanggapan dari Mas Andi juga. Adapun untuk judul tesisnya, strategi implementasi kebijakan dalam pengendalian pengurusan pas bandara pada Biro Administrasi Pimpinan Kemendagri. Maksimal waktu paparan 15 menit ya Mas Andi, kemudian nanti ada pembahasan. Mohon disiapkan nanti kelengkapan-kelengkapan supaya apa yang menjadi masukan dari teman-teman maupun para penguji bisa terrecord dengan baik. Untuk paparan dipersilahkan. Terima kasih. Mohon izin, saya akan share screen. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf juga mengambil waktu Bapak Ibu dosen sekalian karena memang berhubung saya mendapatkan penugasan untuk mengikuti Komcat Bapak Ibu sekalian di akhir bulan. Jadi saya harus mengambil cepat agar saya dapat melakukan persiapan lebih matang. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji dan yang saya hormati Ibu dosen pembimbing, perkenalkan saya Andika Mekalpae, mahasiswa program studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik Setialan, Jakarta dengan nomor pokok mahasiswa 2514010031. Pada kesempatan ini izinkan saya mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Strategi Implementasi Kebijakan dalam Pengendalian Pengurusan Pas Bandara pada Biro Administrasi Pimpinan Kemendagri. Bapak Ibu sekalian, alasan utama saya tertarik mengangkat judul ini bukanlah karena alasan subjektif atau sekadar kemudahan akses penelitian, melainkan murni didasari oleh adanya permasalahan faktual yang mendesak di lapangan atau di biro saya. Terdapat tingginya kesenjangan antara kebijakan pengendalian akses bandara dengan praktek pelayanannya yang jika tidak segera dirumuskan strateginya akan sangat menghambat kelancaran mobilitas pimpinan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri maupun pemerintah daerah. Memasuki latar belakang, secara konteks dan regulasi, penelitian ini berpegang pada standar global dan nasional melalui ICAO Annex 17 dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 167 tahun 2015 mengenai pengendalian akses ke daerah keamanan terbatas atau DKT. Namun yang menjadi poin penting di sini adalah urgensi pemilihan lokasi di Biro Administrasi Pimpinan Kemendagri karena
di institusi ini memiliki tingkat kompleksitas pelayanan yang sangat unik, di mana Biro Administrasi Pimpinan bertugas mengkoordinasikan mobilitas tinggi tidak hanya internal kementerian, dalam hal ini Kemendagri, tetapi juga melayani seluruh badan penghubung pemerintah provinsi se-Indonesia berdasarkan Permendagri nomor 9 tahun 2025. Proses orkestrasi lintas lembaga ini sangat relevan dengan paradigma New Public Governance yang menuntut adanya integrasi jaringan kerja. Kondisi di lapangan saat ini menunjukkan anomali data yang sangat krusial. Berdasarkan prasurvei prafaktual yang saya lakukan, terdapat 95 pas bandara berstatus aktif. Permintaan pengajuan yang terus meningkat dari 38 pas bandara di tahun 2025 menjadi 58 pas hingga April 2026. Namun, masalahnya angka penolakan atau pembatalan pengajuan mencapai 238 kasus. Angka penolakan yang jauh lebih tinggi daripada pas yang diterbitkan. Ini adalah bukti konkret adanya inkonsistensi pemahaman administrasi dari pengguna layanan. Ditambah lagi secara teknis, infrastruktur Airport Pass Management System atau APMS ini website yang untuk mengajukan permohonan atau melakukan pembaruan atau membatalkan pengajuan dan sebagainya, sering mengalami kegagalan akses ya, lambat mengunggah hingga data hilang yang memaksa petugas harus mundur kembali menggunakan mekanisme verifikasi manual yang sangat lambat. Selain masalah sistem, terdapat ketimpangan penggunaan kota yang sangat tajam. Secara keseluruhan, kota terpakai mencapai 81,95%. Namun jika dibedah, wilayah seperti Badan Penghubung Bali mengalami over capacity hingga 133%, sehingga wilayah timur seperti Sulawesi Tengah hingga berbagai wilayah di Papua nihil pemanfaatan alias 0%. Dampaknya sangat fatal jika terjadi kebutuhan mobilisasi mendadak dari arahan presiden atau menteri, belum lagi adanya temuan 2 kasus blacklist pada tahun 2021 yang berisiko menurunkan trust otoritas bandara. Nah, untuk membedah kerumitan inilah Bapak Ibu, saya memutuskan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Mengapa saya memilih teori ini dibanding teori alih kebijakan lainnya? Karena 4 variabel Edward III sangat presisi dan mampu menjadi pisau bedayah yang tepat untuk masalah lapangan ini, yaitu masalah koordinasi dibedah dengan variabel komunikasi, masalah aplikasi APMS dibedah dengan sumber daya, kepatuhan dibedah dengan disposisi, aturan teknis dibedah dengan struktur birokrasi. Nah, berdasarkan batasan masalah tersebut, saya mengerucutkan identifikasi masalah menjadi 4 poin. Yang pertama, penggunaan pas bandara yang belum merata. Kedua, keterbatasan dukungan anggaran daerah. Yang ketiga, infrastruktur IT atau website APMS yang sering gangguan. Dan yang keempat, belum adanya SOP teknis internal yang baku di Kemendagri. Nah, maka rumusan masalah dalam penelitian saya adalah pertama, mengapa implementasi kebijakan pengendalian kartu pas bandara pada Biro Administrasi Pimpinan Kemendagri belum berjalan optimal. Dan yang kedua, bagaimana strategi untuk mengimplementasikan kebijakan pengendalian pengurusan kartu pas bandara pada Biro Administrasi Pimpinan Kemendagri berjalan optimal. Untuk memposisikan letak penelitian saya telah menelaah penelitian terdahulu yang relevan. Pada slide ini terlihat beberapa penelitian seperti dari Ramadhati 2023 dan Anwar 2020 yang juga membahas bandara. Namun mereka lebih berfokus pada budaya keselamatan penerbangan atau safety culture dari keamanan personel keamanan bandara. Lanjutan dari penelitian terdahulu, ada pula penelitian dari Soeharto dan kawan-kawan dan Artinot pada tahun 2025 yang fokusnya sangat teknis menguji sistem IT IPAS menggunakan black box testing. Disinilah letak kebaruan atau riset gilid penelitian saya, Bapak Ibu. Jika penelitian orang lain hanya fokus pada ranah aviasi dan teknis aplikasi komputer, penelitian saya mengisi kekosongan tersebut dengan berfokus pada ilmu administrasi publik. Saya meneliti strategi implementasi lintas lembaga, yaitu pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri, pemerintah daerah dalam hal ini Badan Penghubung setiap provinsi se-Indonesia, dan otoritas bandara itu sendiri dalam tata kelola pelayanan publik ini. Secara normatif, setiap variabel di dalam penelitian ini memiliki landasan pijak yang Langsung ke kerangka berpikir, Mas. Karena Ya. waktunya tinggal 3 menit. Ya Bapak, izin Ibu, secara konseptual penelitian ini merangkum 5 konsep ya, dari Kerangka berpikir.
Dan kerangka berpikir penelitian saya alurnya dimulai dari permasalahan empiris di lapangan, dianalisis menggunakan 4 dimensi Edward 3, lalu ditarik kesimpulan, output akhirnya bukan hanya sebatas tulisan evaluasi, melainkan sebuah rumusan strategi implementasi yang secara praktis nanti bisa diadopsi langsung oleh Biro Administrasi Pimpinan Kemendagri. Di sini mengapa saya tidak menggunakan kuantitatif atau kuesioner? Alasannya karena tujuan saya di sini bukan untuk menguji hubungan variabel atau mencari presentasi angka. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena peneliti perlu memahami proses interaksi lintas lembaga dan mendeskripsikan secara mendalam akar kompleksitas hambatan yang ada di lapangan. Dan metode penelitian untuk teknik dan validitas, saya mengumpulkan data melalui wawancara mendalam kepada 16 informan kunci menggunakan teknik purpose sampling ditunjang dengan observasi langsung pada aplikasi APMS dengan telahan dokumen untuk memastikan objektivitas penelitian, terutama untuk menghindari bias data subjektif. Saya telah merancang sistem keabsahan data berlapis. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan mewawancari informan secara menyilang, tidak hanya di pihak Kemendagri, tetapi juga otoritas bandara dan pemerintah daerah. Serta triangulasi teknik, yaitu membandingkan ucapan informasi dengan bukti laporan dokumen dan observasi lapangan. Di sini juga sudah terlihat di presentasi saya ada profil 16 informan kunci saya. Informan dipetakan mulai dari top level manajemen, kepala biro admin sebagai pembuat kebijakan, pihak regulator, teknis dari otoritas bandara, hingga pada level user atau pengguna, yaitu perwakilan unit kerja eselon 1 dan para kepala badan penghubung provinsi, yaitu ada Sulteng, Bali, dan Papua, yang mengalami masalah ketimpangan kota. Bapak, Ibu penguji, dan dosen pembimbing yang saya hormati, demikianlah paparan proposal tesis saya. Saya sangat menyadari proposal ini masih sangat membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka untuk menerima arahan, masukan, dan evaluasi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu, atensi, dan kesempatannya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu dosen pembimbing. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andika. Untuk selanjutnya dipersilahkan teman-teman mahasiswa. Ininya ditutup dulu, Mas. Oh, silakan Mbak Cika. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu, mohon izin dosen penguji. Luar biasa sekali tadi presentasi dari Mas Andika Paeh ya. Di sini saya mau menanyakan terkait ketimpangan yang sudah dijelaskan tadi. Kan Anda mempermasalahkan nih wilayah Papua dan Sulawesi Tengah yang serapan kuotanya itu baru 0%. Nah, logikanya kalau mereka tidak butuh dan tidak memakai kuotanya itu, ya tidak ada masalah kan, Mas? Nah, kenapa Anda di sini menganggap sebagai masalah daripada implementasi kebijakan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Mbak Angela Diana, silakan. Baik, selamat siang Ibu Neneng, selamat siang Mas Andika. Silakan dibuka videonya, Mbak. Oh ya Bu, maaf Bu, ini sedang sambil Zoom juga. Gimana caranya? Ya, baik Ibu. Izin untuk Mas Andika, tadi kan di latar belakang ada beberapa kali disebutkan kendala pada sistem APMS gitu ya. Nah, menurut Mas Andika, apakah fokus penelitian ini sebenarnya mengevaluasi implementasi kebijakan pelayanan pas bandara atau mengevaluasi implementasi APMS gitu sebagai instrumen digital pelayanan gitu. Nah, gimana Mas Andika membedakan keduanya agar fokus penelitian tetap konsisten gitu. Mungkin itu. Kemudian kedua kan tadi pengurusan bandara tuh melibatkan beberapa institusi ya yang menjadi kewenangannya berbeda-beda. Nah, bagaimana Mas Andika menentukan batas analisisnya sehingga penelitian ini benar-benar mengevaluasi implementasi kebijakan untuk di lokusnya Mas Andika gitu ya, Biro Administrasi Pimpinan Kemendagri. Gitu. Bukan mengevaluasi kinerja lembaga lain yang juga terlibat dalam
proses pelayanan ini gitu. Mungkin demikian Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya silahkan. Siapa? Ali Gunung Siregar, silakan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Izin Mas Andi bertanya. Di sini Mas Andika menggunakan apa dengan judul itu strategi implementasi. Dalam judul penelitiannya, nah, mohon jelaskan bagaimana proses perumusan strategi tersebut gitu ya. Karena tadi saya melihat kerangka berpikir mulai dari permasalahan, lalu Edward 3 dan masuk ke strategi penentuannya gitu. Nah, eh, karena dari paparan metodologi yang saudara atau yang kerangka pikir tadi disampaikan, saya belum melihat adanya metode atau kerangka khusus untuk menyusun strategi. Lalu apa dasar ilmiah yang digunakan agar strategi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Sementara 3 dulu ya untuk sesi pertama. Yang pertama dari Mbak Tika, mengapa mempermasalahkan kalau Papua dan Sulawesi Barat tidak menggunakan kuota itu. Kemudian yang kedua, bagaimana batasan agar apa namanya, Mas Andika tidak menganalisis, mohon izin ya Mbak Angela, ini mungkin lebih dulu saya sampaikan bahwa kami tidak mengevaluasi, ya, tetapi melihat dari sisi implementasinya. Kemudian membatasi bagaimana agar tidak mengintervensi atau menganalisa kinerja dari institusi lain ya di luar Kemendagri. Kemudian yang ketiga dari Mas Ali tadi apa Mas? Izin Bu, dalam menyusun strateginya itu Menyusun strategi. Ya. Mungkin kalau untuk strategi apa namanya belum bisa kita sampaikan di sini karena penelitiannya juga kan belum melihat nanti kondisi yang menjadi faktor penyebabnya belum tahu, sehingga strategi yang mau ditawarkan mungkin juga belum gitu. Tetapi untuk pendekatan-pendekatannya nanti yang akan dijelaskan oleh Mas Andika ya, pendekatan apa yang bisa ditawarkan gitu ya untuk proses di rencana strategi yang akan diterapkan. Silakan Mas Andika. Terima kasih Ibu dosen pembimbing, terima kasih rekan-rekan atas pertanyaannya. Nah, saya ingin mencoba untuk menjawab dari pertanyaan rekan Mbak Cika ya. Mbak Cika, itu tadi kalau yang saya tangkap juga, mengapa kalau seandainya kota pas bandara yang ada di kota di Provinsi Papua, Badan Penghubung Papua dan Sulawesi Tengah itu 0%, berarti mereka tidak butuh. Nah, jadi di angka 0% ini justru menjadi anomalia. Dari pas bandara ini kan adalah fasilitas untuk mendukung mobilitas pimpinan. Apalagi ketika ada arahan-arahan mendesak dari Presiden atau Menteri Dalam Negeri. Jika serapannya 0% atau tidak digunakan oleh Badan Penghubung atau setiap unit kerja eselon 1, ini mengidentifikasikan adanya disfungsi kebijakannya. Nah, anomali ini patut dipertanyakan. Nah, apakah karena Pemda tersebut tidak memiliki ketersediaan anggaran? Ini berbicara terkait masalah sumber daya yang pada grand teori saya. Ataukah karena mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi prosedur yang jelas. Ini berkaitan dengan variabel komunikasi. Nah, kesenjangan ekstrim antara daerah yang kelebihan kota ya, pada ini Provinsi Bali yang sampai 133% dengan yang 0% ya, Papua dan Sulawesi Tengah.
Nah, membuktikan bahwa pemerataan pelayanan belum berjalan secara optimal seperti itu, Mbak Cika. Nah, eh, apakah cukup ya menerangkannya? Baik, cukup. Terima kasih ya Mas Andika. Nah, untuk rekan Mbak Angela ya, terima kasih atas pertanyaannya terkait fokus. Nah, sama seperti yang disampaikan dari Ibu dosen pembimbing, bahwa fokusnya kita ini untuk melihat implementasi kebijakan. Bukan fokus pada mungkin IT-nya, IT dari aplikasinya tidak. Tapi memang IT ini adalah masuk dalam variabel Edward 3 yaitu sumber daya. Apakah sumber dayanya ini atau aplikasi ini bagus, sudah bisa berjalan optimal, sama seperti melalui data yang saya dapatkan atau berdasarkan dari laporan uh, kerja harian operator APMS di Kemendagri di Biro Admin itu beberapa kendala yaitu jaringan error ataupun websitenya down seperti itu. Itu masuk dalam proses pelayanan ketika website itu down atau bermasalah, maka pelayanan pun tertunda seperti itu. Bahkan ada juga beberapa kemarin proses pengajuan pas bandaranya tertunda sampai sekitar 3 minggu seperti itu karena tidak memiliki tidak bisa masuk ke website dan sebagainya. Nah, itu masuk dan baru untuk fokus analisis kami memang terkait sekali lagi mungkin terkait pelayanannya. Terkait pelayanan bagaimana pengurusan pas bandara itu kan ada yang pertama pembuatan, ada kedua perpanjangan, ada pembatalan dan ada pengunduran diri. Dia ada beberapa pengurusan pas bandara seperti itu. Demikian rekan Angela. Apakah cukup ya terkait dengan nomor 3, pertanyaan ketiga dari Pak Ali terkait perumusan strategi. Memang mungkin seperti yang Ibu dosen sampaikan bahwa di awal ini kami belum bisa menerangkan lebih lagi terkait strategi, tapi secara gambaran awal ya. Untuk itu wujud strategi implementasi yang mungkin jika saya rumuskan nanti bukan sekedar narasi ya atau wacana atau bukan sebagai proposal, tapi berdasarkan analisis dari 4 variabel Edward 3, strateginya akan berupa rekomendasi praktis secara manajerial yang mencakup perumusan poin-poin yang wajib dimasukkan mungkin dalam draft SOP karena memang SOP di internal Kemendagri itu bagaimana badan penghubung mengurus administrasinya, bagaimana badan penghubung dari Biro Admin ke Otbannya itu belum ada seperti itu. Nah, baru langkah-langkah peningkatan literasi digital bagi perwakilan Pemda atau badan penghubung di Biro Admin bagaimana seperti itu, serta ada juga rekomendasi penguatan mekanisme mungkin antara Kemendagri dengan Otban agar angka penolakan 238 kasus ini bisa ditekan. Selama ini kan Otban dan Kemendagri dalam hal ini Biro Admin ini hanya berdasarkan dari LOA atau kerjasama ya antara Otban dengan Biro Admin Kemendagri seperti itu. Demikian Pak Ali. Terima kasih. Dikembalikan ke Ibu dosen. Untuk sesi kedua dipersilahkan. Rahma Sartika. Tidak kedengaran, Mbak. Masih gangguan, kita bergeser ke yang lain, silahkan untuk menghemat waktu. Tidak ada
Berarti hanya satu ya. Bu Rahma sudah bisa? Halo, Bu Rahma? Oh, berarti enggak ini ya. Atau silakan kalau mau ditulis, nanti saya bacakan. Kalau tidak ada, mohon perkenan Bu Mala selanjutnya. Bu Neneng, suara saya terdengar nggih Bu Neneng ya? Terdengar Bu Mala? Lagi Saya baik. sakit ya? Oh enggak, Oh, mohon maaf baru ini dari pejompongan baru itu. bindeng. Iya iya iya. Ya, Baik, terima silakan. kasih Bu Neneng, yang saya hormati Bu Neneng, Pak Firman, Pak Ali, Mas Andika, serta teman-teman yang ada di sini ya. Baik, pertama-tama selamat kepada Mas Andika sudah sampai ke tahap ujian proposal ya, karena sekarang ada nilainya namanya sudah bukan seminar proposal ya, tapi ujian ya. Jadi ujian, kalau ujian ada pertanyaan gitu ya. Kalau selama ini seminar proposal lebih ke memberikan masukan. Oke, pertanyaan pertama saya, Mas Andika. Mas Andika ada pakai AI nggak? Izin Ibu. Ada pakai AI nggak dalam penulisan proposal ini? Iya Bu, secara jujur ada menggunakan bantuan dari AI untuk merapikan kata-kata aja Ibu Jin. Hanya merapikan kata-kata ya? Ya. Oke. Jadi karena sangat terlihat sekali bahasanya ya. Bahasa AI itu berbeda dengan bahasa kita pada umumnya begitu ya. Minim kesalahan, typo begitu ya. Saya tidak mempersalahkan juga ya, karena AI ada di hadapan kita saat ini ya. Saya juga menggunakan AI begitu ya. Tetapi mohon jangan sepenuhnya mengandalkan AI, karena ada konteks yang berbeda ya antara AI. Biarpun berbayar tetap saja dia melihatnya dengan cara berbeda begitu ya. Apalagi ini kan penelitian ilmiah ya, bukan sekedar membuat report atau memberikan telaahan ya kepada pimpinan. Ini penelitian. Jadi mungkin kedepannya agar lebih membaca lagi dan lebih memperbanyak bobot pemikiran sebagai peneliti begitu ya, karena mungkin karena terlalu mengandalkan AI jadinya ada bagian-bagian part-part yang kok kayaknya kurang konsisten ya. Itu reminder saja. Yang kedua, saya bertanya, sebetulnya urgensi penelitian ini apa sebetulnya? Sampai harus perlu diteliti gitu, Mas Andika. Silahkan. Terima kasih. Mohon izin Ibu. Memang urgensi penelitian ini karena kita melihat dari data yang ada bahwa banyak sekali penolakan kasus sebesar 283 kasus penolakan ya pengurusan pas bandara sehingga Biro Adpim ini sebagai media tengah sebenarnya, media tengah menghubungkan antara badan penghubung personil dari badan penghubung setiap provinsi se-Indonesia dengan otoritas bandara. Oke. 238 penolakan. Apakah angka ini menurun atau menaik dari tahun-tahun sebelumnya? Bisa tahunya dari mana? Siap. Mohon izin Ibu, memang dari ini terlihat langsung dari website APMS sendiri Bu. Jadi Ada di sini nggak? Ada di proposal nggak? di latar belakang izin. Nggak ada. Di proposal hanya 1 tahun, 2025, 2026. Apakah angka itu tinggi? Kalau dibandingkan dengan yang diterima, iya yang diterbitkan. Tapi yang diterbitkan juga mengalami kenaikan. Ya, yang ditolak tinggi. Perlu kita tahu apakah dia memang selalu tinggi seperti ini, naik ya, berarti selama berapa tahun terakhir ada kenaikan. Kalau ada datanya di website silahkan pindahkan ke sini. Lalu coba tunjukkan alasan penolakan itu apa? Apakah semuanya bicara
administratif begitu ya penolakan itu, atau misalnya ada alasan lain karena di sini tidak dijelaskan kenapa dia ditolak begitu ya. Saya belum lihat, kalau ada monggo silahkan nanti diberikan pandangan gitu ya, jawaban. Nah kemudian saya tuh sampai selesai baca bab 1 ya, sebetulnya belum paham ini tuh pas bandara itu siapa yang mendapatkan manfaatnya, siapa yang melakukannya, bagaimana dia berproses gitu ya. Memang belum apa-apa halaman 1 Mas Andika sudah langsung, bahkan di kalimat kedua ya, langsung bicara pengendalian jalan masuk. Wah itu cepat sekali mengkaitkannya dengan administrasi publik tanpa memberikan gambaran gitu ya kepada pembaca. Ini sebetulnya kita mau ngomongin apa gitu ya. Lalu kemudian ada proses yang loncat-loncat ya, setelah kalimat pembuka kedua itu bicara akses kontrol ke daerah keamanan terbatas, lalu berlanjut tiba-tiba berubah ke new public governance, ngomong lagi kompleksitas pelayanan publik, balik lagi bicara lagi pas bandara gitu ya. Jadi kayak ada lompatan-lompatan yang mungkin sebetulnya bisa disusun ulang begitu ya, sehingga lebih terstruktur dengan baik. Kita bicara dulu sesuatu yang bersifat general, apa sih kita mau ngebahas apa ini, lalu baru masuk ke kasus gitu. Kalau ini konsep kasus lagi gitu ya. Nah, itu yang membuat ada kebingungan di sana. Kemudian kalau tadi saya bilang 238 itu tinggi atau rendah, itu kan belum ada pembandingnya. Sama dengan data pelayanan pengurusan pas bandara 38 ke 58 gitu ya. Apakah itu kan baik ya? Mas Andika sendiri mengklaim di halaman 4 mengalami peningkatan. It means nggak ada masalah dong naik gitu ya. Kalau misalnya ditunjukkan ya, tahun-tahun sebelumnya seperti apa untuk menjadi pembanding, itu akan lebih bagus lagi di situ ya. Nah, itu di bab 1 ya. Kemudian saya lanjut dulu. Kita lompat ke bab 2 ya. Oh tadi langsung ada klaim ya. Saya pakai Edward 3 karena itu paling presisi ya. How do you know ya itu presisi kalau kamu belum teliti gitu ya. Itu yang pertama. Jadi belum diteliti sudah paling bilang itu presisi ya. Padahal mungkin kalau bicara tadi juga disinggung oleh Mbak Cika kalau nggak salah ya, atau yang satunya lagi saya lupa, ada yang dihandle, itu pertanyaan bagus tadi ya, yang kita tuh mau melihat bironya atau instansi lain yang berhubungan dengan biro ini. Kalau mau melihat ke situ, jangan-jangan Mas Mania Sabatian lebih pas misalnya. Ya karena ada hubungan antar lintas organisasi di sana. Gitu ya. Jadi jangan klaim dulu Edward 3 paling baik, gitu. Lakukan perbandingan. Bab 2 Mas Andika tidak ada perbandingan itu, ya. Mas Andika mengklaim bahwa salah satunya kalau ngelihat dari bab 2 ini ya, model implementasi kebijakan itu hanya Edward 3, tidak menyebutkan pembanding yang lain. Bahkan Edward 3 pun tidak digambarkan, walaupun ini sebetulnya ya tulisan klasik mahasiswa lah, ada gambarnya, tapi itu bisa menggambarkan. Kamu melakukan pembandingan dengan teori Van Meter Van Horn, di sini saya mulai merasa kamu pakai AI ya. Itu tidak terlihat ya. Kalau kamu bicara hubungan antar lembaga ya itu tadi ya, mungkin Mas Mania Sabatian lebih pas. Tapi saya kembalikan ke kamu nanti ya. Jadi ada baiknya menurut saya tidak langsung mengklaim bahwa itu yang terbaik kalau belum diperbandingkan. Karena di bab 1 kamu belum sudah mengklaim itu yang terbaik. Itu ya. Terus ya di sini kamu bilang Edward 3 secara spesifik menyoroti faktor-faktor internal. Grindel juga menyoroti faktor-faktor internal ya. Jadi hati-hati juga ketika membandingkan ya. Oke, itu silahkan nanti dilihat lagi dan jangan seolah-olah Edward 3 itu satu-satunya. Identifikasi juga model-model implementasi kebijakan yang lain sehingga kamu bisa membandingkan, menunjukkan pembandingnya antara satu model yang satu dengan yang lain. Saya lompat ke kerangka berpikir ya.
Coba lihat kerangka berpikirmu ya. Judulmu itu adalah strategi implementasi kebijakan dalam pengendalian gitu toh. Kok di kerangka berpikir ya, coba share screen kerangka berpikirnya. Kerangka berpikirnya lebih ke ya dari fenomena masalahnya saja sudah tidak konsisten ya. Mungkin kamu men-breakdown ya, kamu men-breakdown implementasi kebijakan itu menjadi ketimpangan penggunaan kuota, keterbatasan anggaran, gangguan sistem, dan belum adanya SOP. Itu masih oke lah ya, kamu breakdown. Saya tahu ini kamu mengakumulasi dari identifikasi masalah. Lalu turun ke bawah, kamu langsung pakai implementasi kebijakan Edward 3. Ya, mana kebijakan yang kamu mau lihat implementasinya dalam kerangka berpikir ini? Ada enggak? Silakan dijawab Mas Andika. Ada enggak kebijakannya? Kebijakan apa yang mau dilihat implementasinya di kerangka berpikir ini? Izin Ibu Mala bahwa di kebijakannya itu LOA dengan otoritas bandara dengan badan penghubung dengan Tuliskan di situ. Kamu hanya mengklaim apa yang mau ditulis, apa yang mau dievaluasi, dilihat implementasinya. Wong enggak ada kebijakannya kamu gambarkan di dalam kerangka berpikir. Gitu ya. Nah, kenapa terus tiba-tiba strateginya ya bukan strategi implementasi kebijakan pengendalian pengurusan, berubah di sini strategi implementasi pelayanan pengurusan pas bandara. Kenapa bisa berubah begitu? Kenapa tidak konsisten? Ya, jadi izin Ibu Mala saya akan perbaiki. Jadi pemahaman saya bahwa di strateginya itu lebih ke pelayanan pengurusan pas bandara. Karena judulmu berarti harusnya pelayanan dong. Mau kamu mau kemana? Mau ke pengendalian? Mau pelayanan gitu? Coba bayangkan kamu tujuannya ke barat, tiba-tiba di prakteknya kamu ke timur, nyampe nggak tujuannya? Nggak nyampe dong. Ya, jadi harus konsisten. Strategi implementasi kebijakan pengendalian pengurusan ya, strategimu itulah yang digambarkan di kerangka berpikirmu itu. Ini mau nggak sama gitu ya. Jadi itu sangat krusial. Terus nanti ketika kamu turun ke lapangan, kamu akan mewawancarai siapa? Tadi banyak sekali pihak-pihak ya. Siap. Ada 16 informan yang terdiri 16. dari di Biro Adpim sendiri, beberapa perwakilan badan penghubung dengan pelayanan di otoritas bandara. Padahal kamu mau komcat ya. Bisa dilaksanakan itu? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Terserah. Oke. Kalau bicara soal pas bandara ini, ada pembanding nggak sih yang di luar punyanya Biro Administrasi Pembinaan Kemendagri, di instansi lain ada nggak sih? Nah, ya uniknya di Biro Adpim ini, Bu, izin di Kemendagri, sesuai dengan Permendagri, itu Biro Adpim untuk dia membina untuk badan penghubung provinsi. Jadi bukan hanya internal Kemendagri. No. Saya bukan bicara keunikan. Saya mau nanya, di instansi lain ada nggak yang sejenis ini? Yang bicara soal pas bandara sejenis ini kementerian lain? Atau memang ini punyanya Kemendagri, the one and only di Indonesia ini? Kementerian lain ada juga, Bu. Kementerian lain. Menurut Mas Andika ya, yang sepertinya menguasai isu ini, mana instansi yang lebih baik dari Kemendagri? Ada nggak? Dalam konteks saya, dengan penelitian saya, Bu, tidak ada, Bu. Jadi Kemendagri satu-satunya yang terbaik gitu. Bukan Yang terbaik. sudah mumpuni, yang sudah oke gitu. Izin Ibu, bukan terbaik, tapi dalam case-nya, dalam kasusnya dia perlu membawahi atau dia perlu menghimpun perwakilan badan penghubung di setiap provinsi. Kalau di kementerian lain kan cuma secara internal mereka, Bu. Ya, tapi soalnya kan kamu bicara SOP, SOP, apa tadi masalahnya SOP,
kuota, keterbatasan anggaran. Nah, mungkin nggak ada instansi lain yang juga melakukan pelayanan pas bandara, walaupun dia tidak melakukan lintas, misalnya tadi sampai ke Papua dan sebagainya, tetapi dia prosesnya sudah tertata dengan baik begitu ya, lebih baik, lebih lengkap ya, misalnya dari SOP dan lain sebagainya. Kenapa saya bertanya itu? Mungkin kamu bisa belajar dari instansi lain ya terkait misalnya satu hal saja SOP gitu ya. Dengan demikian ini saya hubungkan dengan keinforman yang akan Mas Andika tanyai gitu ya, wawancara. Apakah memungkinkan untuk juga belajar dari instansi lain yang sudah jadi lebih baik sehingga kita bisa memasukkan eksternal itu sebagai salah satu keinforman kita. Itu ya, itu lebih kepada supaya kita nggak kacamata kuda gitu. Karena kalau yang ditanya internal saja nanti dia jawabannya ya sama semua gitu ya, gitu-gitu semua. Tapi kalau kita merasa memang ada yang kurang, misalnya belum tersedianya SOP pelayanan, ya, maka jika memungkinkan untuk belajar dari instansi lain yang punya tugas yang kurang lebih sama, walaupun tadi tidak bisa plek-keteplek sama, tapi dia punya SOP pelayanan yang lebih baik, kenapa tidak kita misalnya ya untuk mencoba belajar dari mereka, nanti itu menjadi bagian dari analisisnya Mas Andika. Ya, itu lebih ke masukan saja. Terakhir dari saya Bu Neneng, izin ini ada pedoman wawancara, which saya apresiasi ya sudah diidentifikasi ya. Tetapi saya nggak tahu ini siapa yang mau diwawancarai. Oh ini ada kepala biro, pertanyaannya segini gitu ya. Nggak belengar ini kepala biro ditanya segini banyak gitu ya. Ya udahlah kamu kenal kali ya kepala bironya ya. Ya, cuman ini loh ada yang lucu ya. Kamu kan mengklaim ya tidak ada SOP gitu ya di latar belakang. Tapi di pedoman wawancara di halaman 60 kamu tanyain lagi. Apakah telah tersedia SOP gitu ya? Kalau kamu sebagai peneliti sudah tahu di sana ada atau tidak baik atau buruk, kenapa harus kamu tanyakan lagi gitu ya? Yang harus kamu tanyakan adalah mengapa hingga saat ini SOP layanan belum tersedia? Uang kamu sudah tahu, kenapa kamu sudah tahu, kamu sudah klaim di latar belakang nggak ada SOP-nya. Jadi jangan tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kamu sendiri sebenarnya sudah tahu jawabannya gitu ya. Ya, jadi lebih kepada menggali lebih dalam. Kamu tadi mengklaim saya nggak pakai kuantitatif karena ini. Oke, lakukan kualitatif secara mendalam gitu. Jadi kalau ditanya apakah kan kalau saya jadi pejabatnya, you kan sudah tahu di sini nggak ada SOP-nya kok ditanya lagi gitu ya. Jadi jangan ditanyakan lagi apakah sudah ada, tapi mengapa belum ada, sejauh mana kesiapan pembuatan SOP dan seterusnya. Ya. Mungkin itu dari saya, Mas Andika. Selamat melanjutkan ke penelitian. Mudah-mudahan lancar ya komcatnya juga. Terima kasih Bu Neneng. Saya kembalikan ke Bu Neneng. Baik, terima kasih Bu Mala. Selanjutnya Pak Ali. Baik, Neneng, terima kasih. Karena sebentar lagi mau membuka rapat. Baik, Bu Neneng. Suara saya jelas ya, Bu? Dan Mas Andika? Jelas ya, Mas. Baik, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bu Neneng, selaku pemimpin, Bu Mala, Pak Firman, dan Mas Andika. Selamat sudah sampai tahapan ini. Tadi Bu Mala sudah menyampaikan dan memberikan masukan banyak hal ya, Mas Andika. Saya melanjutkan terkait dengan ini sebenarnya kekuatan proposal yang Mas Andika buat ini adalah terkait dengan empirical problems-nya. Yaitu ada, dan ini saya juga agak heran, 38 yang diterbitkan, 238 yang ditolak. Ini yang salah sebenarnya apakah kebijakannya atau orangnya atau seperti apa? Nah itu yang perlu juga di-clear-kan. Nah berkaca dari itu sebenarnya tadi dengan diskusi yang saya dengarkan Mas Andika dan Bu Mala juga, ini tuh lebih kuat untuk dibuat project sebenarnya Mas Andika, daripada penelitian hanya untuk melihat implementasi. Karena jelas implementasinya nggak maksimal gitu. Dari segi mana tadi sudah dijawab juga terkait dengan ketiadaan SOP, dan kemudian tidak ada prosedur yang baku, tidak ada mekanisme yang ditetapkan secara formal gitu. Dan itu sebenarnya
data-data itu sudah Mas Andika ketahui, bahkan sebelum ditanyakan itu sudah mempunyai preposisi itu. Jadi menurut saya itu akan lebih oke lagi karena ini riset terapan ya. Ini diubah menjadi project base Mas Andika kalau itu Neneng, karena tadi udah jelas ada 238 kasus penolakan. Ini berarti ada sesuatu yang salah. Nah, kemudian buat inovasi untuk menyelesaikan itu Mas Andika. Apakah membuat suatu tata kelola baru untuk penerbitan PAS ini? Karena kalau ini riset akademik ya, riset tesis yang berbasis riset ya, ini judulnya menurut saya masih belum terlalu fokus. Strategi implementasi kebijakan pengendalian pengurusan PAS bandara. Ini pengendalian data, pengurusannya, atau implementasi kebijakan, implementasi yang mana gitu. Tapi kalau misalnya menyelesaikan permasalahan, tadi sebenarnya masalahnya itu sudah clear. Bahwa ada 238 penolakan, dan yang diterima hanya 38. Itu berapa persen? Tidak lebih dari 40%. Malah nggak ada 30%. Artinya itu sebuah problem yang memang clear, dan akar penyebabnya pun tadi sudah juga disinggung terkait ketiadaan mekanisme yang formal gitu. Nah, dari tidak ada menjadi ada, itu aja menutup gap itu saja dengan sebuah inovasi, entah itu nanti peraturan dari ini ya, Biro Administrasi Pimpinan Kemendagri atau level yang lebih tinggi dari sekretariat menteri misalnya, atau peraturan lain yang lebih kuat. Nah, itu menurut saya lebih clear. Nah, nanti yang dikuat itu tata kelolanya akan dijalankan. Gimana dari 38 tambah 238 ini berarti kan sekitar 270-an ya, 280-an. Nah, itu mengajukannya 280 yang lolos ya semuanya, nggak ada yang ditolak gitu. Jadi itu mungkin yang perlu dipertimbangkan. Jadi membuat mekanisme itu sehingga nantinya tahun-tahun depan ya penolakannya rate-nya di bawah 10% itu menurut saya sudah sangat luar biasa project yang dihasilkan oleh Mas Andika. Kalau untuk riset sesuai dengan Edward 3 atau yang lainnya, itu menurut saya sudah banyak dilakukan oleh orang lain. Jadi pembaruannya minim saya. Even terkait dengan PAS ini belum terlalu banyak. Tapi apa novelty dari sisi teoritis itu masih perlu diperdebatkan. Tetapi kalau ini project ini sangat berdampak sekali menurut saya. Dan itu relevan dengan komcat yang akan dilakukan. Jadi yang daripada mikir teori, mending yel-yel tuh bikin jargon. Nah nanti untuk proyek ini, hasilkan sesuatu untuk menyelesaikan ini. Indikatornya apa? Ya ini, 238 yang didaftarkan, 238 yang diterima atau yang lolos. Berarti syarat administratifnya lengkap dan lain sebagainya. Di mana syarat administratif itu bisa lengkap, pengajuan mekanismenya bisa diterima, nah itulah proyek yang Mas Andika susun. Entah nanti jadi proyek itu bukan dalam bentuk satu output ya, bisa serangkaian. Misalnya untuk SDM-nya yang mengurusi itu harus seperti apa. Terus kemudian untuk administrasinya, penyiapannya harus seperti apa. Kemudian pengusulannya harus seperti apa. Nah, the whole proses itulah yang Mas Andika susun. Karena itu untuk mengatasi gap itu. Menurut saya lebih oke, karena tadi akarnya juga sudah ketemu, jadi rumusan masalah yang disampaikan sudah nggak terlalu relevan karena Mas Andika sudah punya jawaban sebenarnya. Kemudian dari implementasi juga kita tahu implementasinya kurang, penyebabnya juga sudah ketahuan. Jadi mending langsung fokus untuk membuat inovasi menyelesaikan masalah itu. Nah, pertanyaan dari saya ini terkait dengan yang akan entah nanti proyek atau riset ya, yang akan dianalisis lebih lanjut itu pengendalian PAS bandara ini, pengurusannya, administrasinya, atau koordinasinya, atau apanya, Mas? Mungkin satu pertanyaan itu yang perlu dikonfirmasi. Silakan Mas Andika. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak dosen, dari dalam proses pengurusan PAS bandara kita perlu mengendalikan. Jadi
ada yang tidak sesuai dengan, misalnya kalau yang kita bicarakan terkait administrasi untuk pengajuan pas bandara itu ada syarat-syaratnya, sedangkan Badan Penghubung ini memberikan berkas hanya sebatas yang mereka punya. Seperti itu. Jadi kita perlu ada pengendalian seperti itu. Pengendalian mungkin dari strategi implementasinya nanti terkait SOP. Jadi ada pun juga mungkin saya akan berikan rekomendasi terkait bagaimana kita mengumpulkan atau ada rapat untuk memanggil atau melalui Zoom untuk memberitahukan, jadi mengendalikan. Ada beberapa orang ataupun badan penghubung yang miskomunikasi terkait pengurusan pas bandara. Oke, mungkin kalau saya fokus ke itunya tadi yang daripada menganalisis secara teoritis, lebih baik tawarkan langsung solusi dan buat itu. Dan itu dalam 2 bulan harusnya selesai. Dari nggak ada menjadi ada itu saja menurut saya tidak sesuatu yang baik. Itu dari segi substansi ya. Dari segi teknis tolong dicek-cek lagi Mas, banyak sekali yang terlewat citapinya. Di halaman cover, kapan kita berubah jadi Fakultas Ilmu Administrasi? Jadi Fakultas Administrasi Pembangunan Negara itu sejak kapan ini kamu merubah statuta ya? Ya, yang halaman cover di naskah yang saya terima. Betul nggak? Benar. Saya pikirin ya. Ini filenya semoga sama ya. Kadang-kadang kan yang disampaikan di ini berbeda. Nah, teknis-teknis dicek lagi ya. Siap. Terkait dengan konsentrasi ini. Jadi Fakultas Administrasi Negara ini kapan Ibu Neneng nanti harus merubah statuta. Ini statuta. Terus kemudian beberapa di literasi nggak ada di daftar pustaka, jadi dicek lagi. Tapi saran saya itu, Mas Andika. Jadi mending ini jadikan project dan buat mekanisme, di dalamnya ada SOP, kemudian ada misalnya pedoman, kemudian juga tata cara, dan itu semua dilakukan menjadi sebuah peraturan di direktorat atau di level apa nanti dicek lagi, yang itu bisa menyelesaikan masalah tadi dari hanya 10%-an yang lolos menjadi sebaliknya 90% yang lolos, 10 yang nggak lolos gitu. Mungkin itu dari saya, Bu Neneng dan Mbak Andika untuk bahan exercise. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Selanjutnya mohon perkenan Pak Firman. Baik, terima kasih Bu Neneng. Suara saya kedengaran, Bu? Kedengaran. Kedengaran Pak. Oke, terima kasih Bu Neneng, Bu Mala, dan Pak Ali, teman-teman yang hadir ya. Lalu mahasiswa sama Andika Michael Ae. Panggilannya siapa? Michael. Andika. Bu Andika. Andika, tadi sudah banyak ya dari Bu Mala sama Pak Ali, juga dari teman-teman. Masih ada energi nggak untuk jawab pertanyaannya? Siap. Hah? Masih? Siap, masih ada sini. Pertanyaan saya banyak sekali, ada 70 pertanyaannya. Siap sama senior. Siap. Ini waktu kita sampai maghrib kan, Bu? Betul, makanya dibuat yang terakhir. Oke. Andika, yang pertama ya, yang mau diteliti ini apa sebenarnya? Masalah utamanya apa? Terus kenapa itu penting untuk diteliti gitu? Siap, mohon izin. Masalah yang utama saya ingin meneliti terkait proses implementasi kebijakan yang ada di Biro Admin untuk pengendalian pengurusan kartu pas bandara, dan urgensi atau pentingnya penelitian ini karena sama sekali belum ada SOP ataupun masih banyak masalah juga yang terdapat dalam pengurusan pas bandara ini, baik dari Biro Administrasi Pimpinan yang belum ada internal, dari segi internal maupun dari segi badan penghubung itu sendiri ke lintas sektoral ke badan otoritas bandara. Siap. Oke, rumusan masalahnya yang pertama apa? Rumusan masalah yang pertama apa?
rumusan mengapa implementasi kebijakan pengendalian pengurusan kartu pas bandara pada Biro Admin Kemendagri belum berjalan optimal. Kenapa implementasinya belum optimal? Siap. Apa buktinya kamu berani mengatakan kalau itu belum optimal? Dari kasus yang ada, Pak. Dari kasus yang ada di data pelayanan pengurusan pas bandara di website APMS, Pak. Ada beberapa kota atau kasus ini penolakan. Ada juga dari beberapa kabupaten atau badan penghubung setiap provinsi kabupaten yang ada yang melebihi kapasitas kotanya, ada juga yang tidak sama sekali menggunakan. Seperti itu. Oke, kenapa itu dianggap sebagai bukti belum optimal? Kenapa itu dijadikan sebagai indikator kalau itu belum optimal? Apa dasarnya? Untuk dasarnya sesuai dengan kerjasama LOA dari Badan Penghubung dari Kemendagri, dalam hal ini Biro Administrasi Pimpinan dengan otoritas bandara, itu seharusnya semua badan penghubung itu mencapai satu badan penghubung mempunyai tiga orang untuk mewakili dalam pemegang kartu pas bandara untuk melayani di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi ada yang tidak sama sekali menggunakannya itu, tidak mengajukan sama sekali, dan ada juga yang malah melebihi kapasitas. Oke, itu dijelaskan di bab 1 di halaman berapa itu? Yang kamu sampaikan tadi. Izin, Pak, ada di halaman 6. Halaman 6. Mulai dari paragraf berapa? Paragraf pertama. Mulai dari data penggunaan itu ya? Ya, siap. Nah, saran saya ya, untuk lebih memudahkan dipahami ya, coba diperkuat lagi bagian itu ya. Artinya, kamu jelaskan dulu secara idealnya seperti apa gitu. Artinya kondisi yang disebut sebagai implementasi yang optimal itu seperti apa gitu. Nah, itu dijelaskan dulu implementasi yang optimal itu seperti ini loh. Nah, lalu kondisi lapangan seperti ini. Nah, sehingga ada gap kan antara yang idealnya sama yang kenyataan di lapangan. Nah, gap itulah kemudian yang menjadi identifikasi permasalahan gitu. Sehingga dari identifikasi itu itulah kemudian yang diturunkan menjadi rumusan masalah. Nah, kita ke identifikasi permasalahan. Di sini coba lihat identifikasi masalahnya. Itu mencerminkan ketidakoptimalan atau enggak itu? 4 itu. 4 identifikasi masalah itu mencerminkan ketidakoptimalan atau seperti apa? Siap, Pak. Menurut saya mencerminkan, Pak Jen. Mencerminkan. Coba kita lihat bahasanya ya. Nah, misalnya yang nomor berapa ya? Nomor 3 misalnya. Kalimat terakhir, kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan pengurusan belum berjalan secara optimal. Berarti itu kan penyebab. Faktor penyebab berarti kan. Sementara kamu rumusan masalahnya adalah mengapa implementasi belum optimal. Tujuannya adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan implementasi belum optimal. Udah kamu jawab itu di identifikasi masalah. Nah, pertanyaan sederhananya, kalau sudah dijawab, sudah ketahuan faktornya, kenapa diteliti lagi? Nah, gimana tuh? Kira-kira kamu menjelaskan? Coba gimana penjelasannya, Andika? Siap. Jadi menurut pandangan saya terkait infrastruktur teknologi pelayanan yang berupa APMS ini, website ini yang memang sering kendala terjadi ya. Mengalami kendala seperti kegagalan akses sistem, lambatnya proses unggah dan lain sebagainya. Itu menjadi masalah. Kalau itu masalah sudah
bisa diselesaikan atau sudah berjalan baik, itu bisa dapat membantu untuk berjalan optimal, Pak. Nah, iya, artinya eh, di identifikasi masalah itu harusnya yang kamu masukkan itu adalah indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa eh, implementasi kebijakan tadi itu belum optimal, ya. Nah, itu data-datanya itu yang ditaruh di situ, kesimpulan dari data-data yang sudah dijelaskan pada latar belakang, ya. Dia optimal, ini loh indikasinya A, B, C, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, pastikan data dan fakta itu semuanya valid, ya, data-data yang betul, objektif, ya, dan terpercaya gitu, ya, sehingga memang ketidakoptimalan itu memang ada dasar yang ilmiah gitu, ya, sehingga dirimu bisa mengklaim kalau itu belum optimal, ada dasar ilmiahnya gitu, ya. Nah, jadi pastikan apa namanya itu, identifikasi masalah itu adalah eh, indikasi-indikasi yang menjelaskan bahwa eh, implementasi itu belum optimal, ya, berdasarkan data dan fakta yang ini tadi, ya, yang objektif yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Oke, lanjut. Kemudian ininya apa? Narasi, ya, narasi yang kedua, rumusan masalah yang kedua. Coba bacakan. Bagaimana strategi untuk mengimplementasikan kebijakan pengendalian pengurusan kartu pas bandara pada Biro Administrasi Pimpinan Kemendagri berjalan optimal? Kira-kira ada yang aneh nggak di situ narasinya? Harusnya bagaimana strategi untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengendalian, bla 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 gitu. Langsung saja bagaimana strategi untuk mengoptimalkan implementasinya, ya. Sehingga akhirnya ini berpengaruh ke tujuan penelitian yang kedua. Coba tujuan penelitian yang kedua apa itu? Merumuskan strategi implementasi yang tepat dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pengendalian pengurusan kartu pas bandara pada Biro Administrasi Pimpinan Kementerian Dalam Negeri berjalan optimal. Nah, ada dua kata optimal di situ. Kenapa diulang-ulang optimal? Harusnya narasinya apa di situ? Tujuan yang kedua. Merumuskan strategi untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengendalian pengurusan kartu pas bandara pada Biro Administrasi Pimpinan Kemendagri. Ya udah segitu aja harusnya, ya. Jadi tolong narasi-narasi diperbaiki, ya, agar bahasanya lebih efektif, ya. Kemudian untuk lokus penelitian di mana ini? Di Kemendagri dalam hal ini Biro Admin, Pak. Kenapa di situ lokus penelitiannya? Siap. Ya, karena Biro Admin sebagai penengah, Pak Izin, antara Badan Penghubung dengan UK1 serta otoritas bandara, Pak. Kenapa enggak misalnya menelitinya di kementerian lain gitu, kayak di kementerian atau di LAN misalnya penelitiannya, kenapa harus di Kemdagri gitu? Siap. Karena kalau di Kemendagri sendiri mempunyai keunikan khusus karena dia membawai badan pemerintah daerah di setiap provinsi se-Indonesia, dalam hal ini Badan Penghubung. Kalau kementerian lain tidak, Pak Jin. Nah, dengan keunikannya itu terus apa ininya? Eh, apa yang membuat dirimu tertarik untuk meneliti di situ? Ah, dan di situ ada relasi atau lintas sektoral, Pak Jin. Bagaimana kebijakan atau kebijakan dari otoritas bandara seperti apa, dari Biro Administrasi menerapkannya seperti apa untuk menerapkan atau menyambungkan antara pengguna layanan yang mengurus pas bandara di Biro Administrasi Pimpinan ke otoritas bandara melalui saat ini melalui website APMS, Pak Jin. Nah, itu dijelaskan di mana itu? Alasan pemilihan lokasi. Jin ada di halaman 53 52, Pak Jin, Jauhnya. Kenapa ditaruh di situ? di lokasi penelitian. Harusnya itu kan di latar belakang. Siap. Bagian-bagian dari urgensi penelitian. Kenapa ditaruh di bab 3?
Makanya baca pedoman ya. Di pedoman di bab 3 nggak ada itu bicara lokus penelitiannya. Lokus penelitian itu di bab 1 ya sebagai bagian dari urgensi penelitian. Oke, Andika. Lalu yang lain-lain ya di landasan teori coba tambahkan teori tentang APN ya. Kamu udah bicara administrasi publik, tapi APN-nya nggak ada. Padahal kan prodinya prodi APN gitu ya. Jadi masukkan juga penjelasan terkait APN ya. Kemudian apa namanya itu? Kamu bicara strategi, tapi tidak ada konsep atau teori yang menjelaskan tentang strategi. Ada nggak? Belum ada Pak izin. Nah, tambahkan itu di landasan teori ya. Siap. Kemudian tambahkan juga di definisi konsep atau personalisasi konsep ya. Itu dimasukkan semua itu kan. Padahal kan justru gongnya penelitian ini kan di strateginya itu kan. Nah, itu yang harusnya lebih banyak dijelaskan ya di bab 2 itu ya. Kemudian untuk teori kebijakan yang digunakan itu Edward 3 ya. Siap. Kenapa menggunakan Edward 3? Padahal kan teori itu sudah cukup lama itu. Coba nanti di landasan teorinya ditambahkan lagi ya teori-teori terbaru ya terkini terkait dengan faktor-faktor implementasi kebijakan ya ditambahkan yang terbaru ya paling tidak 5 tahun terakhir seperti apa ya ditambahkan paling tidak 3 atau 4 teori lah. Nah, nanti dari sekian banyak itu baru kamu bandingkan satu sama lain sehingga akhirnya kamu memutuskan memilih Edward 3 ya sehingga boleh saja menggunakan Edward 3 tapi kamu tidak mengabaikan bahwa sudah ada perkembangan teori-teori itu sampai dengan hari ini gitu nah. Itu ya. Siap. Nah, kemudian yang di kerangka berpikir ya coba nanti dicek kembali ya harusnya kepalanya itu ya jangan permasalahan ya, tapi langsung saja analisis ketidakoptimalan ya bla 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 baru turun ke 4 itu ya. Nah, kemudian tambahkan sumber juga ya. Nggak ada sumbernya ini kerangka berpikirmu ini. Harus ada sumbernya ya kerangka berpikirnya. Itu Edward 3 baca langsung atau baca dikutip dari tulisan karya orang lain? Langsung baca tulisannya Edward 3 atau dibaca dalam buku yang lain? Gimana, Michael? Michael ya, Andika Michael. Edward 3-nya baca langsung tulisan Edward 3-nya atau dibaca dari buku lain? Ditranslate bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Iya, maksudnya ditranslate dari mana? Dari mana translate-nya? Izin saya dapat file langsungnya Pak izin. Langsung Dari buku ditranslate. asli maksudnya Ya. gitu loh, Mas. Ya. Artinya kamu baca dari sumber pertama atau dalam siapa gitu nah? Sumber pertama Pak izin. Itu memang buku Edward 3 tuh yang kamu baca itu. Bukan ringkasan artikel atau apa? Tidak Pak. Dapatnya di mana itu? Di download Pak izin di buku. Nah, pastikan lagi ya, karena ini kan teori utama yang digunakan ya. Kalau teori utama itu sebaiknya dari sumber pertama ya, dari sumber aslinya ya. Jadi kalau memang Edward 3, usahakan memang langsung dari buku Edward 3-nya langsung dibaca gitu ya. Tapi kalau memang tidak dapat, terus dapatnya dari buku yang lain ya juga harus dijelaskan kalau ini Edward 3 dalam siapa gitu ya. Tapi usahakan dari sumber aslinya ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Neneng. Baik, terima kasih Pak Firman. Mas Andika, banyak sekali tambahan ya yang dapat memperkaya, memperbaiki beberapa kelemahan dari tulisan yang sudah kita telah bersama. Walaupun kita sudah diskusi memang, tetapi ada beberapa hal yang masih ada kelemahan. Nggak apa-apa.
apa namanya, itu dinamika karena tidak ada yang sempurna, semuanya juga pasti ada kekurangan. Justru kita harus banyak berterima kasih karena sudah banyak masukan untuk perbaikan di penulisan dokumen. Tadi beberapa hal apakah memang harus ini atau diubah menjadi sebuah proyek ya. Mungkin nanti kita pikirkan bersama ya, masih memungkinkan untuk diubah atau kalau Mas Andika masih memungkinkan, saya dukung sekali gitu ya, sesuai dengan waktu Mas Andika dan kebutuhan di organisasi. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang hadir di sini, sebenarnya kehadiran teman-teman itu tidak hanya apa namanya ya, mengikuti ini, tetapi menjadi salah satu menambah perbaikan mutu untuk penulisan juga. Jadi yang sudah menulis lengkap dibaca lagi, pasti ada beberapa hal yang hasil diskusi ini memberikan apa namanya insight tersendiri ya. Tengok lagi saya sudah sesuai dengan arahan dari para penguji atau belum. Nah, itu untuk memperkaya juga seperti itu. Mudah-mudahan hasil diskusi hari ini bisa memberikan dampak yang cukup besar ya untuk perbaikan proposal dari teman-teman semuanya dan memperlancar seminar maupun studi yang akan ditempuh yang harus selesai di semester depan. Terima kasih Bu Mala, Pak Ali, dan Pak Firman, juga teman-teman semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Nenek. Izin Terima terima kasih. kasih.